dan mungkin banyak hal yang perlu disampaikan pada pemirsa di wilayah Pekanbaru ini. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati rekan berupa seniman teknologi ataupun seniman serupa yang hadir pada malam ini beserta para wartawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi diminta untuk berkenan ke diri ya. Nama saya Alatif Hasim. Ya. Lahir tanggal 4 bulan Juli 1958 di Kuo. 4 Juli dulu. Juli 1958. Saya Tahu di mana? kata orang yang lahir bulan Juli ini bentak kaisar banyak seniman gitu. Kata senimannya Pak. Pendidikan di Kuo, kemudian dilanjutkan dengan PGA. Waktu pertama kali mengenal tulis menulis ini waktu di PGA Kuo. Waktu itu ada pelajaran namanya Arab, gitu, belajar bahasa Arab, telahan segala macam. Ya. Dasar kita juga secara otodidak melukis sejak SD dasarnya. Kemudian dengan adanya pelajaran awal belajar Arab tadi, dari situlah kita tertarik. Ya, biasa juga nulis Arab Melayu dulunya dengan mengirim surat ke Malaysia. Ada nenek dulu minta umumnya menggunakan Arab Melayu atau dengan tulisan Indonesia betul kan. Nah, disitulah pertama kali mengenali tulisan Arab Melayu. Memang beda dari yang sekarang nih tulisan Arab Melayunya. Karena dulu orang-orang dulu udah mati tidak ada kan. Jadi kalau dia menulis mungkin ditulis 3 baris itu ditulis oleh 3 orang. Ketiga-tiganya berbeda. Ketiga-tiganya akan berbeda. Tapi semuanya bisa membaca. Ya, mana yang ke O larinya, mana yang ke E lari, mana yang ke I lari. Nah, itu. Nah, misalnya ikan, alif ya kaf nun kan gitu. Ikan. Ada lagi yang membuat ikan itu alif kaf nun aja. Itu contoh. Nah, kalau nulis yang paling kaya kan nulis kuo itu. Apa tulisan kuo? Nah, kan? Jadi ada yang menulis kaf waw hamzah, ada yang menulis kawau ka. Tapi semua orang sampai ke Malaysia sana tahu bahwa itu adalah bacanya kuo gitu. Karena di bahasa Arab kan tidak. Itu awalnya. Kemudian dasar belajar melukis, menggambar itu juga sama guru kami Pak Jurmatis. Kalau Bapak Zubir, ya, guru kami dulunya di Aku. Sekarang sudah berganti dengan MTS dan Mantuo kan. Nah, kemudian diperdalam lagi waktu kuliah selalu juga nulis dulu ada semacam perlombaan di tingkat nasional dulu. Menulis kaligrafi yang diadakan ITB. Itulah pertama kali kaligrafi yang kami buat di tingkat nasional yang diadakan oleh ITB. Katanya kita juga waktu itu masuk nominasi, padahal kita waktu itu melukis kaligrafi. Bukan dalam bentuk menggunakan kalam kita, melukis kaligrafi. Penelitiannya Institut Teknologi Bandung. Disitulah kemudian latihan-latihan. Datang MTQ tahun 1984 pertama kali kami ikuti waktu ya 1984 itu kalau tidak salah dalam bentuk eksibisi di Semarang, MTQ Semarang. Kemudian seterusnya baru dilaksanakan masuk MTQ. Nah, di situ kami ikut dan tahun berikutnya juara provinsi dan juara kabupaten, juara provinsi. Kemudian tahun berapa tuh MTQ nasional di Lampung 1987 di Lampung kami diutus atas nama Provinsi Riau. Kemudian selanjutnya diadakan provinsi tingkat nasional di Pekanbaru. Ini kebetulan kami bersama kawan-kawan lainnya itu juara harapan di tingkat nasional waktu itu di Bandar Lampung. Di sini di Pekanbaru. Nah, itulah sejarahnya kami belajar kaligrafi. Memang tidak aktif karena kami bergerak di bidang pendidikan, banyak berkecimpung di bidang pendidikan dan terlupa melukis juga kurang aktif. Padahal sudah disiapkan. Memang kalau tidak ada dorongan seperti ini, pameran dan segala macam, kita tidak ada bisa lihat. Tapi kalau ada panggilan himbauan dari kawan-kawan, biar waktu tersisa 2 hari,
kita ikut tuh termasuk lomba, walaupun tinggal sisanya 2 hari lagi gitu. Itu perlunya anak-anak muda sekarang ini nampaknya untuk bekerja tuh kalau di daerah kita ini perlu motivasi itu, dorongan itu tadi. Tidak seperti di Jawa, kalau di Jawa kata hati gitu, dan dia berkarya sendiri, ada pameran atau tidak, laku atau tidak, segala macam, kemudian tiap hari itu tetap menghasilkan karya. Itu tetap mencapai. Kemudian ada waktu lagi pengalaman lainnya karena kita dasar kita adalah melukis. Ini membantu nih. Kenapa? Teori yang kita pelajari dulu waktu tingkat nasional ada pelatihan Bapak Didin, ya juri kaligrafi internasional ya Bapak Didin Surjudin. Sekarang sudah dokter kan. Di situ kami belajar kaligrafi dulu. Kawan yang sudah dari Riau, Umi Kalsum, saya, Muktamar, Ali Mudin, siapa lagi itu banyak sudah ada kawan-kawan yang berbakat yang sesuai itu juga di dalamnya untuk persiapan ke tingkat nasional. Itu lamanya selama 3,5 bulan. Disitulah kita tahu bahwa membuat kaligrafi murni itu sama dengan teori melukis orang, sama dengan belajar melukis realita kenyataan ataupun membuat lukisan objek foto manusia atau orang harus mirip pas. Jadi semulanya titik-titik itu sebagai pedoman, sebagai mizan itu yang dalam istilah kaligrafi titik-titik itu dulu kita nggak ngerti. Tapi setelah Pak Didin menerangkan bahwa panjang alif kalau kapsulus 7 titik katanya, baru itu kita. Kalau diwani 5 katanya, kalau parisi 3 katanya, tidak sama panjangnya. Ya. Kalau huruf ini miripnya agak miripnya nampaknya ke kanan, kalau ini lurus, kalau ini bengkok, itu di situ. Di situlah ilmu yang dapat kita pelajari. Ya. Karena dulu belum ada lemka kan, tetap Latin tidak ada, hanya semata-mata dengan dasar dari kaligrafi dari Riau ini Bapak Didin itu. Kemudian sejak itu kita ditunjuk sebagai Dewan Hakim Provinsi, ya di Kabupaten dan Provinsi. Itulah pengalaman kami. Ya, dari pengalaman itu tadi, waktu-waktu ada kesempatan, Anies Sumber 1 sedikit pengalaman membuat kaligrafi untuk Presiden Soeharto. Karena waktu itu kami ditunjuk terpilih sebagai guru teladan tingkat nasional. Nominasi itu berangkat ke Jakarta tahun 91. Jadi pada saat itulah kami menyerahkan lukisan kaligrafi yang bernuansa sejarah khas Riau. Namanya kaligrafi Timbul, yang pertama kali kami buat untuk Pak Harto tahun 91. Judulnya Lancak Kuning Berlayar Malam. Di ayat yang digunakan adalah surat Al-Fatihah. Nah itulah. Kemudian untuk selanjutnya di samping itu juga, tapi lukisan diserahkan pada Bapak Umar Wira Hadisuma, Bapak Wapres, dan pada Ibu Tin. Pada acara itu juga waktu penghargaan guru teladan nasional itu. Kemudian Bapak Muhammad Hasan. Jadi ada beberapa buah lukisan yang kami bawa ke Jakarta. Alhamdulillah dapat sambutan baik dari tokoh-tokoh kita tadi dan ada surat penghargaannya. Kemudian ditutup di Riau sendiri pada tahun 11 MTQ di Batam tahun berapa? 96 ya. Waktu di MTQ di Batam itu kami menyerahkan lukisan kaligrafi juga Timbul itu kepada Bapak Habibie. Waktu itu kami mengatasnamakan Dewan Hakim. Alhamdulillah waktu kami MTQ di Batam itu sedang berlangsung, tapi surat penghargaan sudah sampai di rumah. Itu hebatnya Pak Habibie, langsung dalam hitung hari langsung balasnya dengan surat pribadinya itu sampai ke surat penghargaan. Itulah pengalaman kami dalam bekerja. Kalau seandainya di kawan-kawan yang mau berkarya tadi, janganlah dipilih ada waktu kesempatan. Kita contoh orang Jawa, bagaimana telatennya orang Jawa segala macam. Ya, tak ada waktu, tak ada yang laku, tak ada yang berminat, tak ada yang nonton, dia tetap berkarya. Kalau kita di Riau ini kan enggak, sudah mantap karyanya, sudah pernah juara provinsi, sudah tidak mau berkarya lagi. Lambat, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, saya contohnya gitu, termasuk sudah jadi pegawai negeri, sudah malas untuk apa nih. Tapi kalau ada pameran, kita buat untung juga membuat yang aneh-aneh itu, seperti lukisan kaligrafi dari kopi.
Dulu lukisan manusia dan kopi tahun 1985 sebetulnya mulainya waktu kami kuliah di Undri. Iya, iya. Nah, tapi berlanjut di 1990 berapa itu. Nah, akhirnya sekarang kita tampilkan malah lukisan kaligrafi timbul gitu. Banyak orang tidak percaya, tapi kalau seandainya ada waktu bisa kita praktek bagaimana melukis kaligrafi ataupun wajah ataupun pemandangan dengan menggunakan tidak menggunakan bahan cat sama sekali, tapi adalah teh dan kopi. Iya. Nah, terima kasih. Iya. Nah,